Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Dr. Rahmayudi yang saya hormati selaku Ketua Majelis Az-Zakir beserta keluarga dan handai taulannya yang saya banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak yang tergabung dalam pengajian malam ini yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, sore ini, ba'da sholat maghrib kembali kita ditakdirkan oleh Allah untuk bermuajahah, bertemu, bertatap muka dalam rangka melanjutkan kajian kita terkait dengan babul iman yang terdapat di dalam kitab Tarjih. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan yang berbahagia ini akan dicatat oleh Allah sebagai salah satu bentuk pengabdian kita kepadanya, dan tentunya mudah-mudahan Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal. Selawat ring salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, kajian kita sudah sampai kepada nomor 11. Bapak Ibu, halaman 14, masih nomor 11 dalam bahasa Arabnya ini ada di belakang nomornya itu, Pak Ibu ya. Tapi kalau dalam artinya itu ada di depannya, kayak gitu. Apa yang nomor 11 ini dikatakan di dalam tarjih ini bahwa Allah itu adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, diikuti Ibu. Wa huwa ala kulli ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi Allah itu adalah punya kuasa atas segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, ya, baik di dunia, berkuasa di dunia, Allah itu juga berkuasa di akhirat nanti, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada pensiunnya Allah itu untuk tidak berkuasa. Selamanya berkuasa di dunia dan di akhirat. Berkuasa terhadap sesuatu yang zahir, berkuasa juga terhadap sesuatu yang batin. Berkuasa dalam bentuk nyata dan berkuasa juga dalam bentuk yang tidak bisa kita indra, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan. Allah juga berkuasa, begitu. Nah, karena itu di dalam redaksinya ini adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir.
bahwa Allah itu yang disimbolkan dengan kalimat dia, gitu. Kalimat dia, dan dia adalah berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Berkuasa Allah untuk menyehatkan kita. Ketika Allah berkehendak untuk kita sehat selamanya, walaupun banyak penyakit umpamanya, nah, tentu kita akan sehat. Berkuasa juga Allah menjadikan kita sakit. Nah, berkuasa Allah. Kita tidak ada bayangan sama sekali karena makan kita teratur, gitu kan. Kemudian suplemen kita juga minum, istirahat juga cukup. Otak kita, ya logika kita, ya kita tidak akan sakit, gitu ya. Tapi karena Allah berkuasa menjadikan orang sehat, menjadikan orang sakit, tetap juga kita menjadi sakit kalau Allah ingin menyakitkan kita, menjadi kita sakit. Ya, yang zahir, yang batin, yang nampak, yang tidak nampak, selamanya Allah berkuasa. Oleh karena itu hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, tugas kita adalah bagaimana kita berbuat yang terbaik. Nah, gitu Bapak Ibu. Bagaimana kita melakukan yang terbaik sesuai dengan keinginan Allah. Kita merayu Allah, kita meminta kepada Allah, kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, karena Allah punya kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah berkuasa atas segala sesuatu. Lihat halaman 26 Bapak Ibu, nomor 11. Ya. Ini dikatakan oleh Allah kembali dalam surah Al-Mulk, ya. Dalam surat Al-Mulk nomor 11. Silahkan Ibu, siapa yang mau baca? Halaman 26, baris terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa was-sami'ul basir. Di belakangnya lagi, Pak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Mulk ayat 11. Iya. Bertambah-tambahlah berkah Tuhan di tangannya. Maksudnya berlipat ganda keberkahan yang ada di tangan Allah itu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu, kekuatan, daya upaya adalah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau di dunia saja Bapak Ibu umpamanya nih, lurah berkuasa atas bawahannya, RT berkuasa dengan anggotanya, RW juga berkuasa pada bawahannya, kemudian camat berkuasa kepada bawahannya, ya kan? Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang kita anggap berkuasa, apa yang kita lakukan? Kita sopan, kita patuh, kita mengikuti. Selama apa yang diinginkan oleh orang yang kita anggap berkuasa itu sesuatu yang tidak melenceng dari ajaran-ajaran syar'i, dari adat istiadat, dari kebiasaan, dari agama, ya kan? Selama keinginannya itu, perintahnya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, dengan logika yang sehat, dengan adat istiadat yang ada pada saat itu, maka kita sebagai bawahannya patuh terhadap keinginan-keinginan kepada orang yang kita anggap berkuasa.
RT-kah dia, RW-kah dia, lurahkah dia, camatkah dia, bupatikah dia, gubernurkah dia, presidenkah dia. Nah itu kepada sesama manusia, tetapi karena kebetulan dia menjadi orang yang berkuasa pada saat itu, kita ada keharusan untuk patuh. Bagaimana dengan Allah, Bapak Ibu? Ya, bagaimana dengan Allah? Allah itu memberikan segalanya pada kita. Allah memberikan kesehatan pada kita. Allah memberikan kesempatan pada kita. Allah memberikan rezeki pada kita. Allah memberikan sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan pada kita. Apakah sikap kita, perilaku kita, perbuatan kita mengikuti keinginan Allah atau tidak? Padahal Allah telah memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Nah, ini yang harus kita analisa. Bangun tidur, ternyata kita diberi nyawa kembali oleh Allah, itu kan, disehatkan oleh Allah. Bangkit kita dari bangun tidur kita, ya kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kenapa kita berdoa? Berterima kasih kita sama Allah karena kita sudah dimatikan. Dalam tidur itu hakikatnya kita dimatikan, dibangkitkan kembali oleh Allah begitu waktu pagi. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu kekuasaan Allah. Ya, kalau Allah sudah menginginkan sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu, tidak ada orang yang bisa intervensi. Nah ini hebatnya Bapak Ibu. Kalau manusia umpamanya, walaupun kita anggap dia berkuasa, Bapak Ibu, bisa saja kita protes ketika kebijakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Adalah kemudian gelombang protes, gelombang demo, ya, gelombang mogok, begitu kan, mogok kerja. Kalau yang bermasalah itu perusahaannya, tempat kerjanya. Kenapa mereka lakukan? Ada sesuatu yang tidak sah dengan masyarakat, dengan kita. Sehingga kita lampiaskan protes itu dengan bentuk berkumpul, memprotes demo kita, mengemukakan pendapat kita di tengah-tengah masyarakat. Pernah tidak kita lakukan demo itu kepada Allah? Tidak pernah. Apa artinya? Kebijakan-kebijakan yang diberikan Allah pada kita tidak pernah ada yang salah. Loh, kok saya Pak Ustaz, kehidupan saya berbeda dengan si B? Apakah itu sebuah keputusan yang salah dari Allah? Tidak, Bapak Ibu. Tidak, itulah keinginan Allah. Setiap manusia yang diciptakan itu berbeda warna kulitnya, berbeda raut mukanya, berbentuk parasnya berbeda, tingginya berbeda, badannya berbeda, rizkinya juga berbeda, umurnya juga berbeda, kesehatannya juga berbeda. Tergantung Allah. Karena Allah punya kuasa. Jadi nggak boleh kita menyesal ketika Allah kemudian berikan sesuatu yang tidak enak pada tetangga kita, sementara kita berada dalam kondisi yang enak-enak begitu. Jangan protes ini. Wah Allah, ini saya mau demo nih sama Allah nih. Nggak bisa Bapak Ibu. Allah itu punya kuasa. Kita bisa bernafas saja, ini luar biasa sifat Rahman Rahim Allah itu Bapak Ibu. Ya kan? Dalam logika manusia, ketika orang itu umpamanya terkunci, tertimbuni oleh reruntuhan, logika kita mengatakan dia mati. Tapi Allah punya kuasa. Ada orang yang tertimpa reruntuhan rumah karena gempa, tapi dia tidak mati. Bahkan ada anak yang berada dalam tumpukan batu begitu, masih hidup. Allah punya kuasa. Gitu Bapak Ibu.
Makanya kalimat wa huwa ala kulli syai'in qadir itu adalah sebagai pernyataan bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, sekalipun tidak masuk logika kita sebagai manusia. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Lalu bagaimana supaya kita selamanya kita berada dalam kondisi baik? Banyak berdoa dengan Allah, banyak meminta dengan Allah, ikuti aturan Allah. Allah bilang, Allah menginginkan kalau ada waktu banyak ngaji, banyak membaca Al-Quran, datangi majelis taklim. Ya kan? Itu keinginan Allah. Selama kita punya kemampuan, punya kesempatan, ya kita datang. Nah, itu namanya kita memaksimalkan apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Jangan menjadi orang-orang yang menghambat orang lain dalam rangka berbuat kebaikan. Nah, bahasa kita disebut dengan provokator namanya. Ngapain datang ke majelis az-zakir itu? Ya gak usah lah, kita cari lagi majelis-majelis lain. Nah, ini namanya tidak memanfaatkan secara maksimal apa yang diinginkan Allah. Padahal kan kata Nabi, ya kan, utlubul ilma ilal mahdi minal mahdi ilal mahdi. Tuntutlah ilmu itu sejak dari buayan ibu kita sampai kita masuk ke liang kubur, selama kita ada kesempatan. Gitu. Nah, kalau ada kemudian orang-orang yang menjadi provokator, menghambat orang yang ingin melakukan kebaikan, wajar kalau Allah kemudian menegur dia. Ya kan? Bisa saja Allah memberikan pelajaran supaya dia sadar dari sikapnya itu, kembali kepada jalan yang diinginkan oleh Allah. Karena Allah adalah Maha Kuasa. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita pintar-pintar kita memanfaatkan ya simbol kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Kesempatan kita untuk meminta. Apa sih ingin kita? Apa sih mau kita? Apa sih harapan kita? Yang punya kuasa Allah berarti kita harus minta kepada Allah. Jangan minta kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ada pohon besar, minta tuh kita di sana. Ya kan? Ada kuburan siapa, minta kita di dalam kuburan itu. Gitu kan? Ada laut, ada gunung, meminta kita ke sana. Ini Allah nggak suka dengan itu, Bapak Ibu. Ya, karena Allah punya kuasa, mintalah kepada Allah segala sesuatu yang kita butuhkan. Kalau umpamanya belum terkabulkan, bukan berarti Allah itu zalim, tidak. Ada dua metode Allah dalam memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Pertama dikabulkan langsung begitu walaupun ada tahapan-tahapan. Yang kedua ada yang ditunda oleh Allah. Jadi ketika umpamanya yang kita minta sama Allah itu ternyata tidak terkabul di dunia, maka Allah nanti akan mengabulkannya ketika kita berada di akhirat. Gitu Bapak Ibu. Jadi gak ada permintaan manusia yang tidak dikabulkan oleh Allah gitu ya. Kalau manusia yang meminta itu berada dalam jalan yang benar. Berbeda umpamanya nih Bapak Ibu, kita selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, lalu kita minta kepada Allah, wajar kemudian kalau Allah tidak memberinya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakan Muhammad, kalau ada yang bertanya tentang diriku, aku itu lebih dekat pada urat leher hambaku. Fa inni qarib, aku itu dekat dengan hambaku. Aku menerima ujibu dakwatad da'i idza da'ani, aku menerima permintaan semua yang diinginkan oleh hambaku. Tapi syaratnya Anda beriman. Ya kan? Anda beriman.
Yang kedua, Anda bersyukur. Yang ketiga, Anda mengikuti aturan Allah. Nah, kalau itu kita lakukan kemudian lalu kita meminta kepada Allah, maka permintaan kita akan diijabah oleh Allah. Jadi tidak ada istilah, wah sudah bertahun-tahun ini minta Pak Ustaz tapi tidak juga diberi oleh Allah gitu ya. Berarti doa itu nanti di akhirat akan diijabah oleh Allah. Gak usah kita kecil hati begitu. Oh iya, doa saya ternyata, harapan saya ternyata nggak diterima oleh Allah, tidak diberi oleh Allah di dunia, berarti nanti di akhirat tuh. Nah, timbul perasaan optimis. Jangan, wah gimana ini saya udah minta nggak dikasih juga, wah sudahlah saya tidak mau beribadah lagi lah. Oh, ini namanya orang putus asa. Nggak boleh tuh umat Islam seperti itu, ya kan? Orang Islam itu harus optimis, ya kan? Harus selalu berharap, ya, harus selalu tenang, harus selalu damai, harus selalu ikhlas begitu. Oh, Allah belum ngasih ini. Mungkin ada perbuatan saya yang salah nih. Makanya kita lebih muhasabah, kata Pak Dokter tadi kan, nanti ada ibu mau dibawa jalan-jalan kemana itu tuh muhasabah. Itu dalam rangka mengevaluasi diri kita, ada enggak sih amalan-amalan saya selama ini yang tidak diterima oleh Allah? Ada enggak sih perbuatan-perbuatan saya yang menyakitkan orang lain? Ada enggak sih perbuatan-perbuatan saya yang alfa dengan Allah? Allah memerintahkan A, lalu saya lakukan B. Ada enggak sih ucapan-ucapan saya pada tangga yang menyakitkan atau tidak? Itu namanya muhasabah. Nah, itu yang diminta oleh Allah. Ketika doa kita enggak diterima oleh Allah, jangan-jangan di antara sekian banyak piranti yang diinginkan Allah itu belum kita laksanakan. Sholat kita bagus, ya kan? Sahabat tetangga juga bagus, tapi kita punya perasaan iri dengki dengan orang. Nah, itu penyebab tuh, ya kan? Melakukan hal-hal yang terlarang, yang dilarang oleh Allah, menyebabkan salah satu cara doa kita tidak diijabah oleh Allah, permintaan kita tidak diijabah oleh Allah. Karena itu ada kemudian konsep muhasabah namanya. Oh, ya. Saya selama bangun dari tidur hari ini, nah, boleh tuh ibu-ibu nanti sebelum tidur, saya bangun tadi jam 4 atau jam 5 atau jam 3, berapa kebaikan yang saya lakukan sampai saya mau tidur? Oh iya, saya kebaikan ini 1200 kebaikan saya lakukan. Tanya lagi satunya, ada enggak kesalahan yang saya lakukan hari ini sejak saya bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu? Oh iya, ternyata saya tidak melakukan kesalahan. Wah, itu bagus. Usahakan kebaikan yang kita lakukan itu lebih banyak daripada kesalahan yang kita lakukan. Ini konsep keimanan itu. Bapak Ibu, apa selamanya orang tidak bisa bersalah? Oh tidak, Bapak Ibu. Semua manusia bisa bersalah, ya. Tapi kemudian yang menjadi baik itu adalah sadar diri kita. Oh iya, tadi ada orang lewat, saya cemberutin dia. Oh salah nih. Besok saya nggak melakukan lagi lah itu. Ini memang manfaat daripada muhasabah itu, ya kan? Karena Allah Maha Kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke. Lanjut berikutnya Bu, silakan baca Bu. Nomor 12 Ibu. Siapa yang mau baca? Innama, nah itu innama. Tahu bareng-bareng? Oke. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Masya Allah, hebat Allah itu Ibu. Iya kan, hebat banget Allah itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya kan? Jika Allah itu menghendaki sesuatu, perhatikan Bapak Ibu, innama amruhu idza arada syai'an. Jika Allah itu menghendaki sesuatu, kalau dalam tadi ini diartikan perihalnya apabila dia menghendaki sesuatu, dia cukup berkata
ayyakulalahu, dia cukup berkata kun fayakun, jadilah. Maka sesuatu yang diinginkan itu pasti jadi. Hebat enggak Allah itu, Bapak Ibu? Ya kan? Hebatnya. Enggak ada makhluk manusia sepintar apapun, Bapak Ibu, manusia sehebat apapun, manusia sekuat apapun, tidak bisa menyamai keinginan Allah. Nggak bisa. Manusia mau bilang apa supaya jadi, ketika Allah tidak menghendaki, nggak terjadi itu. Allah cukup bilang kun fayakun, jadilah sesuatu yang aku inginkan itu, maka sesuatu itu akan jadi dengan segera. Hebat, luar biasa. Nah, apa maknanya pada kita, Bapak Ibu? Kita tidak perlu merasa pesimis, ya kan? Kita tidak perlu merasa takut berlebihan. Kita tidak perlu merasakan khauf, ketakutan yang berlebihan dalam menghadapi segala sesuatu itu yang ada di dunia ini. Nggak perlu, Bapak Ibu. Nyantai aja kita. Slow aja kita. Nggak perlu kita terlalu takut, terlalu sedih, terlalu khawatir karena ada sebuah masalah di dunia ini barangkali. Nggak perlu. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu Jakarta ini diramalkan akan tenggelam, Bapak Ibu. Masih ingat, Bapak Ibu? Akan terjadi gempa yang sangat besar, katanya. Sehingga kita dianjurkan oleh badan meteorologi itu adalah mempersiapkan diri, kemudian kita barang-barang berharga itu kita amankan. Kita melakukan itu, termasuk saya. Ada surat-surat berharga walaupun sedikit, saya taruh di tempat yang khusus. Di tempat tidur, ketika saya mau tidur, saya taruh barang-barang yang berharga yang sedikit itu, Bapak Ibu. Pikiran kita begitu takutnya dengan prediksi ramalan cuaca itu, karena lebih dahsyat. Diperkirakan pada waktu itu dalam 7 derajat berapa itu namanya, itu lebih daripada apa yang terjadi di Jawa Barat, di Banten itu. Kita takut kan? Satu. 2 tahun yang lalu itu juga kita dihadapkan dengan sebuah masalah besar kita. Apa yang disebut dengan COVID. Siapa yang gak takut, Ibu? Jika keluar rumah aja kita takut, kita pakai masker, bersentuhan dengan orang kita takut, begitu kan? Semua serba takut. Padahal kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Anda gak boleh terlalu takut, Anda tidak boleh terlalu khawatir. Anda tidak boleh terlalu was-was. Ketika Allah tidak menghendaki, walaupun itu diramalkan oleh manusia, oleh badan meteorologi, akan terjadi sesuatu yang sangat besar. Ketika Allah tidak menghendaki, sesuatu itu tidak akan pernah hebat. Walaupun kita tidak menghendaki, kita menghendaki akan terjadi sesuatu. Ya, saya menghendaki hari ini saya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Oh, saya hari ini berharap keluarga saya datang ke rumah saya. Ketika Allah tidak menghendaki, walaupun kita menghendaki, tidak akan itu terjadi. Gitu loh, Bapak. Kenapa? Kuncinya ada dalam iradah Allah. Ketika Allah tidak menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak akan terjadi. Ketika sesuatu itu dikehendaki oleh Allah terjadi, maka akan terjadi. Ada orang, Bapak Ibu, pada 2002 tahun yang lalu itu, Ibu, ada seorang suami yang kena COVID gitu kan ya. Istrinya ini karena setianya ingin juga kena. Gak apa-apa, saya mati bersama. Karena Allah tidak menghendaki, tidak terjadi itu. Dan saya termasuk, Bapak Ibu, pada bulan Mei sampai Juli itu, Juli Bapak Ibu, 60 hari saya tidak keluar rumah, Bapak Ibu. Kan saya kena juga pada waktu itu. Istri saya, tidur dengan saya mau mati dengan anak-anak saya. Tapi tidak kena dia. Padahal rumusnya, jangankan bersentuhan, dekat aja sudah kena.
Loh, Allah menghendaki tidak terjadi, tidak terjadi. Ya kan, saya bilang sama istri saya, jangan deket-deket, kita jaga jarak dulu. Apa katanya? Enggak apa-apa. Mama mau bareng dengan Abi. Saya khawatir saya terjadi. Dites semua negatif semua. Apa artinya? Allah tidak menghendaki. Gitu deh Bapak. Jadi nggak perlu kita was-was, supaya Ibu nggak perlu terlalu takut kita. Nyantai aja. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita merayu Allah? Ya Allah, berikan hamba yang terbaik, ya Allah. Walau orang meramalkan Jakarta akan tenggelam, hamba yakin dengan kekuasaan-Mu, ya Allah. Jangan terjadi sesuatu yang diramalkan oleh badan meteorologi itu. Berikan keberkahan dan kebaikan pada kami di Jakarta, ya Allah. Itu yang harus kita sampaikan. Sesuai dengan keinginan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Begitu. Lihat halaman 27 Bapak Ibu. Halaman 27. Ya. Ini ada dalam surah An-Nahl ayat 40. Ya. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Ada lagi di surat Yasin itu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sama maknanya Bapak Ibu. Apa kata Allah dalam surah An-Nahl 40 ini? Sesungguhnya firman-Ku kepada sesuatu, apabila Aku menghendaki adanya, Aku hanya mengatakan adalah, maka jadilah ia. Maksudnya jadilah, maka sesuatu itu akan jadi. Jangan jadi, maka sesuatu tidak akan jadi. Ingat beberapa tahun yang lalu banjir tsunami yang melanda Aceh ya Ibu ya, pada waktu itu ya. Allah tidak menghendaki Bapak Ibu Masjid Ar-Rahman. Ar-Rahman ya namanya masjid di Aceh itu. Masjid Raya. Selamat dia. Padahal ada orang Cina katanya sebelum masuk Islam dia melihat air itu berbelok katanya, begitu nyampe masjid itu berbelok. Apa maksudnya? Kekuasaan Allah, keinginan Allah tidak terjadi. Ya, tegar dia sampai selesai, sampai surut air itu, masjid itu tidak mengapa-ngapa. Disitulah kemudian hebatnya kekuasaan Allah itu menyebabkan orang Nasrani itu masuk Islam pada waktu itu, katanya di Aceh itu. Apa artinya Bapak Ibu? Walaupun sesuatu bencana itu dahsyat, tapi Allah masih ingin menolong kita. Kita akan selamat. Sekalipun tidak ada masalah, tidak ada bencana, Allah sudah menghendaki kita dipanggil, terjadi. Ini dimaksud dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gitu ya. Hebat Allah itu Bapak Ibu. Oke. Satu lagi lanjutkan Ibu. Siapa banyak? Nomor 13. Wa huwa alimun bima yaf'alun. Ulangi lagi. Wa huwa alimun bima yaf'alun. Dan dia mengetahui segala yang mereka kerjakan. Nah, ini kembali kepada pembahasan awal Ibu. Dimanapun manusia itu bersembunyi, Allah melihat. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu, Allah melihat. Apapun yang dibisikkan oleh manusia itu, Allah melihat. Mau dosakah, mau kebaikankah, Allah melihat. Wa huwa alimun bima yaf'alun. Allah mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Jadi percuma kita sembunyi-sembunyi Bapak Ibu. Percuma kita. Allah tidak melihat saya ini. Saya berada di kamar. Ya udahlah saya melaksanakan karena saya puasa. Ya, takut ketahuan oleh istri, oleh suami, makanya kalau ketahuan ini gitu. Wa huwa alimun bima
yaf'al. Tahu Allah apa itu? Ya. Ya. Jadi mau kebaikan, mau keburukan yang dilakukan kita dalam ruangan yang tertutup, Allah tahu. Oh, Pak Ustaz, berarti kita ini harus selamanya melakukan kebaikan, jangan melakukan kesalahan. Iya, kalau bisa. Oh, Pak Ustaz, ternyata saya nggak mampu, Pak Ustaz. Gimana nih? Tidak mengapa. Segera kita mohon maaf sama Allah. Ya. Wah, karena saya sudah melakukan kesalahan tidak dilihat oleh orang. Nah, segera minta maaf, minta taubat sama Allah. Minimal membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon maaf saya, Allah. Saya terpaksa melakukan ini, ya Allah. Tolong ampuni, ya Allah. Ini ciri seorang muslim yang baik, Bapak Ibu. Jadi jangan putus asa. Wah, saya sudah melakukan kesalahan, melakukan dosa. Aduh, hidup sudah terlontar-lontar. Jangan. Tetap optimis, dekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka kembali halaman 27-nya, Bapak Ibu. Ya. Nomor 13-nya. Ibu. Ya. Iya. Ya kan? Dikatakan wa huwa bikulli syai'in alim. Itu surah Al-Baqarah ayat 29. Dia itu Allah maksudnya mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Allah. Ya, baik Bapak Ibu, kita sampai nomor 13 dulu ya. Berarti pertemuan yang akan datang itu tinggal 3 poin. Al-iman billah itu akan selesai. Insyaallah pertemuan, satu kali pertemuan sudah selesai gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kesimpulan yang kita bahas pada malam ini adalah bahwa manusia itu harus mengakui kekuasaan Allah dan kita harus tunduk, patuh dengan aturan-aturan Allah itu. Selama kita berada dalam kepatuhan kepada Allah, apapun yang kita inginkan, yang kita minta, insya Allah Allah akan memberinya. Baik diberinya pada saat kita di dunia, atau nanti ditunda oleh Allah, diberinya ketika kita berada di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Yang ditanya, Ibu, silakan. Udah, kalau ada pertanyaan saya nanya. Siap. Pak Ustaz, tadi mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan Allah Maha Tahu, ya, dan betul. hidup itu harus nyantai. Betul. Jangan santai mulu, Ustaz, katanya kan. Ya. Kalau kita nyantai, nanti nyantai juga Allah ngasih rezeki. Ya. Katanya gitu, Ustaz ya. Ya. Pertanyaannya gitu, Ustaz. Ya. Bagaimana sikap kita sebagai manusia ciptaannya? Kemudian kita selalu was-was aja terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita kurang, kadang-kadang tadi yang kita curiga kepada Allah, kadang-kadang kita kurang sama orang lain. Jadi makna untuk pribadi kita itu, untuk kita sebagai manusia, apa landasan kita itu agar kekuatan yang hakiki itu, ketahuan kita ini bisa mendalam kaitannya dengan Allah. Jadi selama kita berada, bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Itu pertanyaan Ustaz. Gimana kaidah-kaidahnya Ustaz? Betul. Baik, terima kasih yang pertama. Jadi kita memang menerima apapun yang diberikan oleh Allah itu, ya jangan terlalu takut, jangan terlalu sedih. Tapi ketika terkait dengan masalah materi, Bu Rizky, itu harus kita kejar. Satu, yang kedua dengan masalah ilmu, gitu Bu, harus kita kejar. Nggak boleh kita nyantailah toh aman, nanti kalau mendapat rezeki ya kita dapat lah gitu. Nanti kalau Allah mentakdirkan saya menjadi orang pinter, ya pinter lah, padahal nggak ngaji, nggak baca. Nggak begitu maksudnya Bapak Ibu. Maksudnya nyantai itu ketika kita berhadapan dengan apa yang diberikan oleh Allah pada kita dalam bentuk ketidakenakan, dalam bentuk ujian, cobaan, ya sabar aja kita. Ikhlas saja kita, nyantai, jangan terlalu banyak dipikirkan. Maksudnya begitu, supaya tidak
terjadi stres kemudian ya, sebelum ditakdirkan ya sudah loyo duluan begitu kan. Nah itu yang harus kita pahami. Makanya kata Allah dalam Al-Quran itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah merubah nasib kondisi seseorang sebelum dia merubah dirinya sendiri. Mau pintar ya kita harus belajar. Mau supaya tidak dikena flu ya kita harus menjaga. Mau supaya tidak capek ya kita banyak istirahat. Mau banyak rezeki ya kita harus maksimal bekerja. Nah setelah bekerja, berusaha semaksimal mungkin, ternyata masih seperti itu kita serahkan pada Allah. Jangan menyesal. Nah, jadi kan enak hidup itu, Bapak. Oh ini sudah kehendak Allah ini, ya Allah saya sudah berusaha, tapi engkau tidak memberi sesuai apa yang aku inginkan. Gitu ya. Jadi ada masanya kita harus berusaha semaksimal mungkin. Ketika kita mentok, nah itulah namanya takdir. Nah, kita berserah diri kepada Allah. Nah yang kedua Bapak Ibu, ada manusia memang dalam hidupnya selalu resah, gitu ya, selalu tidak tenang. Apa sih konsep seorang muslim itu supaya berada dalam ketenangan sehingga beribadah itu juga tidak terganggu, ya kan? Ibadah itu kalau dihantui dengan sifat-sifat keresahan, kegelisahan itu tidak maksimal. Iya, ketakutan tidak maksimal, sehingga kehusukan itu tidak terjadi. Nah apa yang harus kita lakukan? Satu, niatkan apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah, ya kan? Ya Allah, saya pun walaupun melakukan keduniaan ini, Allah, saya jadikan agar engkau memberi ridha, ya kan? Ketika akan melakukan ibadah, ya Allah, saya melakukan ibadah ini hanya ingin mendapat restumu, ya Allah. Niatkan dulu. Makanya ulama tasawuf itu Bapak Ibu, sebelum dia melakukan wudu, ada namanya wudu batin, wudu lahir itu kalau dalam pemahaman tasawuf itu. Sebelum dia ambil wudu ini, salah satu ulama Ibrahim bin Adam itu Bapak Ibu, dia bilang begini, berdiri dia lama. Ditanya oleh muridnya, Syekh kenapa antum kok lama banget itu? Apa kata dia? Sebelum aku berwudu lahir, aku berwudu batin dulu wahai muridku. Apa yang engkau lakukan wahai Syekh? Pertama, aku minta ampun sama Allah. Aku membayangkan bahwa hari ini adalah hari yang terakhir bagiku. Aku membayangkan bahwa kiamat itu sudah dekat denganku. Kematian itu sudah dekat denganku. Kubayangkan bahwa malaikat itu sudah berada di punggungku. Aku berdoa sama Allah, ya Allah, ampuni segala dosaku, ya Allah. Supaya dia menganggap bahwa inilah ibadahku terakhir. Aku bayangkan neraka berada di sisi kiriku, surga berada di kananku. Aku bayangkan Allah itu selalu monitor aku. Aku bayangkan bahwa kiamat itu sudah akan terjadi. Aku bayangkan bahwa malaikat maut itu sudah akan mengambil nyawaku. Aku bayangkan semua itu sehingga aku mau tidak mau harus khusyuk meminta kepada Allah, ya Allah, inilah perbuatanku terakhir dalam hidupku, ya Allah. Baru diambil wudu, Bapak Ibu. Segitunya Bapak Ibu ulama-ulama tasawuf itu. Kita nggak perlu kita begitu Bapak Ibu ya. Wah, kita setiap kali mau ambil wudu kita seperti itu juga. Ya dipukulin orang kita dari belakang, apalagi kalau ngantri begitu kan di masjid umpamanya. Yang kedua, habis waktu kita tersita. Nggak perlulah seperti itu. Wudu aja langsung. Masalah permohonan itu kepada Allah ya nantilah setelah sholat atau tengah malam kita minta sama Allah. Sama saja ketika kita lakukan dengan khusyuk kepada Allah. Begitu. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita memang harus banyak membayangkan Allah, ya. Kemudian kita banyak ingat Allah. Itu yang membuat hati kita itu teduh, tidak gelisah, tidak gundah gulana, begitu. Iya kan? Tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian kita bayangkan juga sama Allah itu
bahwa sekecil apapun yang kita lakukan, baikkah burukkah, pasti diganjar oleh Allah. Kalau kebaikan pasti diberi pahala, kalau kejelekan pasti diberi dosa. Yakinkan dulu kita. Maka dengan melakukan piranti-piranti seperti itu, kecil kemungkinan kita akan berada dalam was-was, sehingga ibadah kita selamanya insya Allah berada dalam kehusukan kepada Allah. Kalau sudah husuk, berarti ibadah kita diterima. Kalau tidak husuk, berarti ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Sehingga seperti itu, Pak Dokter. Ada lagi, Ustaz. Ya, silakan. Kadang-kadang, Ustaz, ya, ada di jiwa kita rasa Ketakutan bahwa nanti kita kehilangan ini. Kalau dalam sholat kita kadang-kadang ketakutan banget gitu. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang takut kehilangan istri, takut kehilangan suami, ya kan, suka ada kan. Dalam hati kadang-kadang takut kehilangan keluarga, kadang-kadang kita kemana pun itu yang ada rasa ketakutan pada kita. Apalagi kehilangan harta. Itu kan manusia itu kan umum ya, Ustaz, ya. Tapi ini bagaimana, Ustaz, untuk menghilangkan rasa ketakutan itu, memantapkan keimanan kita itu. Kadang-kadang kita nggak terpatri, kadang-kadang kita menyalahkan Allah aja, Ustaz. Betul. Gimana, Ustaz, untuk melindungi, Ustaz? Iya. Pertama itu manusiawi, Bapak Ibu ya. Takut kehilangan itu manusiawi, ya kan? Saya kehilangan istri saya, jangankan kehilangan, diganggu orang, langkahin dulu mayat saya, kan begitu ya. Itu ketakutan itu biasa gitu ya. Tapi jangan sampai ketakutan itu kemudian berdampak kepada ibadah kita. Jangan. Ketakutan itu manusia, wah saya punya harta ini, jangan takut. Biasa itu, Bapak Ibu, biasa itu. Tapi jangan sampai rasa takut itu kemudian bisa membendung kehusukan kita beribadah kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Anggap segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu tergantung kehendak Dia. Saya dulu tidak punya apa-apa umpamanya, lalu Allah memberikan saya sesuatu, syukuri. Jangan terlalu juga takut kehilangan. Kalau Allah menghendaki akan hilang, gampang, kata Allah tadi, kun fayakun. Sebagaimana supaya Allah tidak mencabut itu? Ini ilmunya yang harus kita perhatikan. Banyak kita beribadah dengan Allah, patuhi aturan Allah, khusyuk dalam beribadah, banyak zikir kepada Allah, banyak berbakti sama kedua orang tua, berbuat baik pada orang lain. Itu piranti-piranti yang akan menyebabkan Allah itu suka dengan kita. Jadi rasa khauf, rasa takut yang berlebihan itu tidak mungkin ada lagi. Iya, ini saya diberi hari ini 500 juta, saya dapat rezeki hari ini. Ya Allah, nggak perlu takut dah, Allah memberi kok. Kalau tuh Allah menghendaki hilang lagi, begitu kan urusan Allah gitu kan. Walaupun kita bisa stres itu, Bapak Ibu. Ya kan? Jangankan itu. Orang yang awalnya belum pensiun, ya lalu pensiun. Banyak orang meninggal gara-gara dia pensiun, Bapak Ibu. Sakit dia. Kenapa? Tidak ikhlas kehilangan pekerjaan. Konsepnya nggak begitu dalam Islam. Kalau sudah Allah mentakdirkan begitu, syukuri, terima kasih Allah, Engkau telah menjadikan hamba pensiun. Walaupun secara kasat mata, secara logika hamba tidak lagi mendapat gaji yang sekian, mudah-mudahan Engkau memberikan rezeki dari sisi-sisi yang lain. Bisa saja terjadi oleh Allah, Bapak Ibu. Jadi, nah ini Bapak Ibu, di Indonesia ini konsep memahami pemberian Allah itu banyak yang gagal kita. Sehingga begitu dia jaya, Bapak Ibu, dia sehat tuh. Tapi begitu dia tidak jaya, merunduk juga dia. Iya kan? Iya, kalau hanya merunduk terus, kalau isdet dia. Iya kan? Karena banyak pikir. Makanya konsepnya syukuri apa yang ada pada saat itu. Jangan pernah melihat kepada keberhasilan orang, tapi melihatlah kepada apa yang kita miliki. Enggak perlu kita, kenapa sih Pak Dokter Ramayus itu kok banyak banget hartanya, sudah bekerja setiap hari, kok enggak juga? Timbul
timbullah kemudian perasaan jelek. Ntar lo saya curi, ntar lo saya cederai dia, saya rampok dia, karena dia berawal dari negative thinking. Ya kan Ibu? Seperti itu. Bagaimana? Dan itu sudah kita jatuh kepada perbuatan yang tidak baik, Bapak Ibu. Ya kan? Jangan dia setelah dia mencederai orang-orang yang dianggap melebihi dia, puas di dunia, tapi menderita di akhirat. Pasti itu, Bapak Ibu, pasti. Nah, jadi konsepnya biar tidak ada was-was, biar kita tidak merasa takut kehilangan, syukuri apa yang diberikan oleh Allah pada saat itu, dan manfaatkan sesuatu itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Jangan sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh manusia, akan salah konsepnya. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Ada lagi Ibu? Takut kehilangan suami gitu Ibu ya? Ya wajar itu Ibu. Iya kan? Tapi jangan dicekik suami manem-manem Ibu gitu ya. Jangan. Ada aja dialog gitu ya Ibu ya. Insya Allah. Kalau Ibu ikhlas, kalau Ibu bagus ibadahnya, tidak akan ada macam-macam pada Ibu. Allah pasti menolong. Ada 4 malaikat yang ditugaskan oleh Allah pada kita. Nanti akan tiba bahasanya al-imanu bil malaika. Wah, gitu. Saya kira itu Pak Dokter ya, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terus Bapak Ibu positive thinking, terus beribadah kepada Allah, terus kejar magfirah Allah, terus berbuat baik pada orang lain, maka segala sesuatu yang kita khawatirkan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun yang kita miliki sesuatu yang sedikit, tapi akan menyebabkan kita bangga dan bahagia. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf sekali lagi. Nasru minallahi fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.